wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM untuk mengetahui bagaimana menjalankan usaha, tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depannya. Pada tugas kali ini yang diberikan oleh Ibu dosen Imas Sukaisi SNM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mewawancarai. Memanage semuanya karena di sini sekali juga ada komputer juga. Jadi saya dan ngurusin Bagaimana para karyawan di dalam yang di dalam Coffee Bank tersebut? Prosesnya dia sebagai seperti biasa kalau misalnya rata-rata kalau kita mau rekrut ya pasti ada yang mau resign. Kalau dari saya pasti kita selesai proses rekrutmen dan itu dimulai biasanya dari tanya dulu nih ke teman-teman kira-kira ada nggak yang mau kerja misalnya, atau langkah keduanya adalah nyebar di media sosial. Kalau nggak di media sosial, kemudian ada saya di job seeker kayak job street segala macam itu pasti juga dibuka. Tapi biasanya kata-kata dari teman-teman sendiri itu sudah punya misalnya teman-teman lainnya yang bisa jadi dari teman-teman atau dari media sosial atau dari job seeker kayak job street segala macam websitenya. Setelah itu kalau udah dapat orang ya proses berikutnya kayak biasa ambil, kemudian ada trial and error, terus kemudian baru masa probation atau masa uji coba selama 3 bulan itu ada penilaian juga. Kemudian selama 3 bulan kalau udah oke, akhirnya lanjut kontrak selama 1 tahun. Itu proses terus selanjutnya proses seleksi. Apa saja kriteria utama yang menjadi dasar dalam seleksi calon karyawan? Seleksi calon karyawan kriteria utama karena yang pasti karena kebanyakan rata-rata kita pakai yang fresh graduate, jadi misalnya yang belum ada pengalaman kerja sebelumnya, jadi nggak terlalu seleksinya nggak terlalu ketat, nggak terlalu benar-benar harus A B C D, jadi lebih fleksibel. Jadi karena zero experience fresh graduate ya yang penting mau kerja gitu, mau kerja yang penting kerjanya benar, kerjanya jujur, kerjanya rajin, terus mau belajar, mau berusaha. Terus kita kadang-kadang ini kadang-kadang subjektif juga, jadi kadang-kadang subjektif itu dalam artian orangnya asik kan ya, jadi kan kalau F&B kan apalagi kita kontak sama customer, jadi harus cari orang yang benar-benar bisa support, bisa ngobrol, bisa komunikasi, jadi bisa dinilai dari pas interview juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena kebanyakan zero experience atau fresh graduate yang kita cari itu gimana cara dia berkomunikasi, karena F&B kontak langsung ke customer gitu. Jadi interpersonal communication-nya juga harus itu sebenarnya kriteria yang utama. Pada yang keduanya soal pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan apa yang diberikan kepada karyawan baru? Ya, jadi kalau di Coffee Bank ada 2 base ya. Yang pertama di Vincent,
ada penilaian kinerja. Bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan diterapkan di Jakarta? Penilaian kinerja itu penilaian kinerja biasanya rata-rata kita lakukan di kita ada masa trial and error itu benar nyantai kemudian ada 3 bulan masa probation. Kalau probation itu nanti di bulan 3 biasanya ada keputusan yang jalan masih A lagi atau enggak. Jadi kita menentu masa-masa teman-teman untuk belajar tahu kita tahu konsep atau teknis. Nanti penyempurnaannya sambil jalan. Jadi di bulan 3 tuh nanti bisa ada penilaian dalam artian bukan dari kadang-kadang bukan dari saya sendiri karena saya juga kan di charge dosen ada di sini. Jadi kadang-kadang saya juga nanya ke teman-teman gimana cara dia singkat jadi objektif. Jadi objektif jadi teman-teman juga menilai nanti teman-teman lain. Jadi seperti apa dia sehari-hari itu bisa biasanya teman-teman. Jadi 3 bulan kemudian setelah 3 bulan masih belum bisa kontrak 3 tahun. Nah, nanti penilaiannya akan di tahun depan. Jadi setahun mungkin pada 1 tahun penilaian kerja kalau oke tapi kalau saya 12 tahun. Selanjutnya sudah sering evaluasi kinerja dilakukan dan sudah sangat tapi seberapa sering ada 3 bulan probation itu setelah probation naik masa itu 3 bulan dinilai beberapa tahun ada dan juga yang bertanggung jawab saya nasional. Cuma poinnya adalah objektivitasnya tetap terjaga karena saya juga tanya ke teman-teman kayaknya jadi bukan subjektif tidak pandangan saya sendiri. Jadi teman-teman ini kerjain masih apa itu gimana sih gimana bisa nilai karena kan yang kerja bareng teman-teman juga teman-teman jadi si A sama si B sama si A. Jadi kalau nggak nyaman mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mereka yang menilai kerja. terus di sini ada yang kompensasi dan kesejahteraan. Bagaimana kebijakan pengabdian dan tunjangan tuntutan karyawan? Oke, penggajian tentu aja berdasarkan dari pertama kita proses rekrutmen ada yang tadi saya ceritakan kan kebanyakan fresh graduate yang sesuai dengan kita kan sudah mau kerja terus kemudian bagaimana kebijakan dari untuk juga karena UMKM dan FNB itu juga kita harus realistis. Kalau bicara angka dan nilai nilainya juga harus realistis sesuai dengan scope yang ada di sini. Tapi ya kebijakan penggantian harus tingkat jadi Apakah terdapat sistem atau bonus berdasarkan nilainya? insentif itu kebijakan juga dari kadang-kadang kita terjemahkan insentif sebagai apa ya bentuk lain dalam bentuk lain kadang-kadang bonus dalam bentuk lain misalnya kalau di sini ya misalnya kita masih 2 kali makan kita beli apa gue beli saya beli kita makan bareng atau outing jadi setahun sekali itu biasanya ada outing itu ya 3 hari 5 hari seperti itu bantu kalau tahun lalu kita bantu tahun sebelumnya kita Jogja jadi sebenarnya ya mungkin itu bisa dikatakan sebagai bonus yang jadi lebih ke kegiatan yang bisa itu deh. Oke. Terima Pertanyaan tentang budaya kerja dan orang yang pada budaya. Pertanyaan pertama itu
jadi memang kita benar-benar tim kecil yang kita ketemu ya dia udah keluar juga lumayan dekat. Jadi dari awal membangunnya memang karena udah kelihatan ketemu ya tanpa kerja sama oke. Terus kemudian kalau ada permasalahan langsung selesaikan juga jadi kan dipendam gitu dan nggak membunuh nggak jadi uang tuh yang sesuatu bisa mantap kacau flow dari kitchen maupun di bar. Jadi yang utama sih sudah komunikasi terus kemudian ada satu yang selalu saya tekankan itu adalah kalau bikin salah apapun kesalahan kalian misalnya kalau secara teknis ada kesalahan itu bisa kita bilang 99% tidak senang ada 1% adalah kelalaian. Apapun itu ada posisi kelalaian kita di sini. Jadi ketika ada kelalaian, ada kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dan minta maaf saat itu juga supaya ke depan bisa clear semua masalah. Jadi itu tujuannya ya kita komunikasi penting, ada masalah harus diselesaikan. Komunikasi dan ada solusi masalah. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya manusia Indonesia? Tantangan terbesar apa ya saat kalau dibilang terbesar saat itu memang nggak terlalu terasa ya. Jadi lebih ke turnover ya, ke cepatnya teman-teman misalnya tiba-tiba kita pilih mana lebih bisa atau bunuh diri. Jadi kalau kebetulan Kofifa juga nggak terlalu sering atau nggak terlalu tepat kita ketemu ada tawaran dari pihak lain atau ada kesempatan kerja yang lebih baik lagi itu dari kita belum merekomendasi kalau lulusan saat itu juga oke. Cuma ya itu yang jadi kemudian jadi tantangan besar ya kita teman-teman tiba-tiba desain karena yang lebih baik lagi kita harus nyari lagi ya itu juga mungkin tapi ya itu jadi problematik sih. Kita pengen teman-teman nggak terjebak di situ dan mereka udah negatif ya. Jadi nggak terikat di sini secara penuh ketika teman-teman datang yang lebih baik dapat tawaran kerja yang lebih baik gaji yang lebih oke tapi mau yang ragu-ragu untuk ninggalin Kofifa kalau ada tawaran aplikasi biasanya sih saya mau kasih saya waktu 1 atau 2 minggu untuk cari yang baru proses rekrutmen lagi jadi tantangan terbesarnya so far karena kita tim kecil juga jadi nggak terlalu drama nggak banyak drama sering gitu kan. Nah kayak misalnya tim besar dengan 20 orang 30 orang bahkan 50 orang tim kecil nggak terlalu banyak drama ada masalah selesai itu juga yang terbesar kalau dia desain atau turnover dan
mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.